Nah, kemudian runway tadi 3.050 meter, lebarnya langsung kita buat 60 meter, Mbak. Supaya bandara nanti bisa didaratin pesawat yang terbesar yang ada saat ini. Dan ini juga nanti konsepnya berkonsep Aeropolis. Tentunya kemudian dengan adanya pusat-pusat kegiatan baru, lapangan pekerjaan meningkat, kesejahteraan meningkat. Jadi tujuan pembangunan itu pada akhirnya kan ada kesejahteraan. Atas nama kepentingan umum, negara meminta warga Kecamatan Temon, Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta melepas rumah dan tanah mereka. Mereka tetap diundang tidak hadir, ya. Diundang berapa kali tidak hadir. Waktu pengukuran diperpanjang tidak hadir. Waktu penilaian diperpanjang tetap tidak hadir. Nah, sampai ke proses ke pembayaran pun mereka diundang tidak pernah hadir. New Yogyakarta International Airport pada tahap pertama direncanakan akan menampung 15 juta penumpang. Seiring meningkatnya kegiatan pariwisata, bandara di Kulon Progo ini direncanakan akan bisa menampung hingga 20 juta penumpang per tahun. Saya kira seperti itu sih Mbak, kalau bicara konteks pariwisata, bukan berarti kita anti pariwisata, tapi bicara soal apakah pembangunan bandara menjadi satu kebutuhan yang mendesak hari ini bagi Provinsi Jogja gitu ya. Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo terkenal sebagai penghasil padi, cabai, semangka, dan melon. Pertanian menjadi sumber penghidupan utama warga. Sementara warga yang hidup dekat dengan pesisir mengandalkan pertambakan. Betul bahwa sudah ada nilai ganti kerugian yang kemudian itu ditawarkan atau kemudian dimunculkan oleh Angkasa Pura. Tapi saya kira kalau bicara soal nilai ganti kerugian, saya kira itu kemudian tidak sebanding dengan apa-apa yang sudah menghidupi warga selama ini. Selain ganti kerugian berbentuk uang, Angkasa Pura dan pemerintah Kabupaten Kulon Progo juga melakukan relokasi warga terdampak. Lokasi relokasi ada yang menggunakan tanah milik Paku Alaman. Ada pula yang menggunakan tanah kas desa, yaitu tanah yang tadinya merupakan sumber penghidupan pengurus desa. Itu kan tanah kas desa juga, sementara ini kan tanah SHM, tanah sertifikat hak milik seperti itu. Jadi kalau misalnya ya mungkin sekarang karena mereka baru mendapatkan uang, bisa juga mereka untuk sementara dia bisa bahagia dengan uangnya. Setelah dia sampai sekarang dia kan belum bekerja, mereka rata-rata kan nggak bekerja karena kehilangan pekerjaan, karena notabene dulu kan mereka petani semua, ya. Kalau petani kan begitu kehilangan lahannya kan nggak bisa bekerja lagi, kan seperti itu. Lokasi relokasi tidak jauh dari bandara baru. Rumah-rumah di kawasan ini terlihat rapi, namun hidup tidak lagi sama. Tapi kalau uang itu biasanya kalau punya uang itu ada angan-angan yang aneh-aneh. Oh itu ada kok. Itu benar. Karena apa ya, itu yang daerah Gelagah sudah punya istri, ada yang cari lagi, ada yang dibohongi orang dibawa lari uangnya, ada yang beli mobil, keluarganya berapa, 4 beli 4 lah. Belum memikirkan nanti pajaknya, pajak itu nggak mudah, namanya mobil, uang sepeda motor mawon telat. Kesejahteraan dijanjikan kepada warga yang sudah memberikan ruang hidupnya demi terwujudnya bandara baru ini. Jadi nggak gampang lalih profesi menurut saya. Dan juga kita sadar, sekarang pekerjaan di bandara itu apa sih? Yang paling rendah sendiri pekerjaan di bandara itu apa sih? Kan seperti itu. Nah, cleaning service apakah dia bisa dengan berbagai kalangan masuk ke sini? Menyadari perubahan sosial yang kelak akan dialami warga karena keberadaan bandara baru, Angkasa Pura I dan pemerintah kabupaten merancang sejumlah pelatihan. Ada pelatihan perbengkelan, pelatihan kemarin security, dan lain. Pelatihan itu berada didata oleh pemerintah daerah, disebar kepada masyarakat maunya pelatihan apa.
Jadi tidak ada yang perlu kita khawatirkan dengan adanya bandara ini akan merubah kehidupan petani menjadi sulit. Tidak, yang petani silakan petani. Siapa yang mau dia usaha industri jasa silakan. Atas nama pariwisata yang akan mensejahterakan, hampir 3.000 warga Kecamatan Temon harus meninggalkan akar kehidupan mereka. Kalau menurut pendapat saya, undang-undang pengadaan tanah untuk kepentingan umum itu harus ditinjau ulang gitu ya. Salah satunya kemudian yang paling krusial di sini terkait dengan kelembagaan konsinyasi tadi. Dan bahkan undang-undang itu sendiri, Undang-Undang 2 2012 ini tidak menjelaskan lebih jauh tentang apa yang dimaksud dengan kepentingan umum. Demi 15 hingga 20 juta orang yang akan keluar masuk Yogyakarta, Muhdi harus merelakan rumah dan lahan pertaniannya menjadi landasan pacu si burung besi. Dan kita tahu kan Angkasa Pura itu sebagai satu BUMN PT Persero, itu kan salah satu kepentingannya kan untuk mengejar keuntungan, profit gitu ya. Iya, kita bisa katakan itu bandara untuk kepentingan umum, tetapi itu kan tidak murni untuk kepentingan umum. Orang yang akan memanfaatkan bandara kan tidak semua orang gitu kan. Enggak juga petani. Dan untuk kepentingan umum, Sofyan mungkin masih harus berjibaku lagi mempertahankan tanah yang membuatnya bangga menjadi petani. Saya kira yang namanya pertanian juga bagian dari kepentingan umum. Misalnya kalau kemudian di Temon itu potensinya adalah pertanian, kenapa nggak dikembangkan saja potensi pertaniannya? Bukan malah kemudian membangun bandara yang itu justru menyingkirkan lahan pertanian yang sudah subur. Saya kira paradigma pembangunan yang seperti ini yang saya kira harus kemudian diubah.